Hari ini Putri berusaha untuk mencari alasan agar dapat absen dari sekolah. Apa yang terjadi pada Putri? Akhir-akhir ini Putri terlihat murung di rumah. Ayah dan ibu menjadi khawatir dan bertanya-tanya. Akhirnya, Putri berkata bahwa beberapa hari ke belakang teman-teman di kelasnya mengganggu. Teman-teman Putri merusak buku miliknya, mencoret meja belajarnya, dan bahkan menarik rambutnya dengan kasar. Akhirnya, ayah dan ibu melaporkan hal tersebut ke sekolah. Tetapi Putri justru merasa takut. Apa boleh ya dilaporkan ke guru? Ayah menjawab, ya tentu saja, sekolah harus segera tahu penganiayaan ini. Nah, menurut kalian, apa yang salah dari cerita ini? Halo teman-teman cerdas, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia belajar di sekolah. Hey, ayo kita berkunjung ke sekolah Putri. Wah, sekolah ini besar sekali ya. Bagus sekali. Apa mungkin Putri punya banyak teman ya di sini? Wah, ada apa itu? Sedang apa mereka? Teman-temannya tertawa, tetapi anak itu terlihat tidak nyaman. Jangan melakukan kekerasan. Anak itu ditendang oleh temannya. Wah, kasihan sekali. Wah, di sana ada dua siswi yang sedang berteriak. Sepertinya mereka dijahili oleh siswa itu ya. Nah, teman-teman cerdas, ternyata benar. Di sekolah Putri ada siswa yang mengganggu siswa lain seperti ini loh. Kalau di sekolah kalian bagaimana? Apakah teman-teman pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan di sekolah? Oh, bukan. Ini bukan tentang ujian yang sulit kok. Tapi ini tentang interaksi dengan teman di sekolah. Mungkin di sekolah kalian, teman-teman pernah mengejek atau diejek teman kalian. Bisa jadi, sebenarnya kalian hanya bermaksud untuk bercanda saja. Namun, tahukah kalian, apabila hanya kalian yang merasa bahagia, sedangkan teman kalian tidak, itu bisa saja menjadi bentuk bullying loh. Oke, mari kita simak bersama. Aku yakin teman-teman cerdas di sini pastinya ingin ke sekolah dengan bahagia kan? Bertemu teman baik, bermain bersama, pergi ke kantin bersama, belajar dengan guru yang hangat, hingga matematika tidak lagi terasa semengerikan itu. Sebenarnya, kita semua pergi ke sekolah dengan tujuan yang positif loh. Kita ingin mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan hobi. Beberapa dari kita juga mungkin berusaha menonjol di bidang akademik. Tapi yang pasti, semua siswa tentu ingin memiliki teman yang baik. Sayangnya, sekolah teman kita, Putri, menunjukkan sisi kurang baik dari hubungan pertemanan di sekolah. Mencaci, memukul, mengganggu teman hanya untuk kesenangan diri sendiri. Bukankah itu bullying? Teman-teman perlu tahu, bullying adalah perilaku agresif dengan tujuan merugikan orang lain. Ada perbedaan kekuasaan dan kekuatan dari dua pihak, pelaku dan korban. Tentu saja, korban menjadi pihak yang lebih lemah, diganggu, dirugikan, dan terintimidasi. Mari kita lihat pemahaman teman-teman ya. Kalian memiliki waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan berikut. Tenang saja, pertanyaannya tidak sulit kok. Nah, dari 4 hal ini, mana sajakah yang termasuk dalam tindakan bullying? Oke, waktu habis. Dan jawabannya adalah semuanya. Oke teman-teman, ternyata ada banyak bentuk dari tindakan bullying. Pertama, bullying bisa berbentuk verbal. Beberapa contohnya seperti menghina, menyebarkan rumor buruk, dan mengancam. Kedua, bullying berupa intimidasi psikologis. Contohnya sengaja memusuhi teman. Kalian pernah melihat seseorang dimusuhi oleh kelompoknya? Itu bisa menjadi bentuk bullying apabila dilakukan secara sengaja dan mengintimidasi. Ketiga, bullying secara fisik. Dapat kita lihat dari berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, dan berbagai kontak fisik yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara sengaja. Keempat, bullying juga dapat berbentuk pelecehan seksual loh. Contohnya, merayu dan perbuatan tidak senonoh kepada seseorang. Yang terakhir adalah cyberbullying. Bullying bisa terjadi melalui media sosial. Kata-kata jahat, intimidasi yang dilakukan melalui pesan juga akan menyakiti orang yang mengalaminya. Apakah kamu pernah melihatnya? Teman-teman cerdas pastinya sudah mengetahui bahwa bullying adalah tindakan tidak baik kan? Kenapa? Karena ada banyak dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Yuk kita lihat di kelas ini. Ada seorang siswa yang terlihat diganggu oleh teman-temannya.
Dari ini kita tahu bahwa bullying tidak hanya melibatkan korban dan pelaku loh, namun ada juga pengamat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bullying hanya berdampak pada korban? Ternyata jawabannya tidak. Bagi korban, bullying memang dapat berdampak sangat buruk. Mulai dari perasaan sedih, merasa dikucilkan, hingga akhirnya korban takut ke sekolah karena takut untuk diganggu. Korban yang tidak memiliki dukungan dari orang lain juga dapat merasa takut dan cemas. Bagaimana kalau kalian ada di posisi Putri? Apa yang kalian rasakan? Tentu sangat sedih. Jangan lupa, bullying juga bisa berdampak buruk bagi pelaku. Anggap saja kalian pernah menjadi pelaku. Awalnya, kalian merasa punya kekuatan lebih karena bisa menindas orang lain. Karena kalian belum mengetahui bahwa tindakan kalian itu salah. Namun, bullying adalah bentuk kejahatan teman-teman. Kalian akan diganggu oleh rasa bersalah dan menyesal. Kalian akan takut orang-orang menyalahkan kalian dan dipandang sebagai orang jahat. Bahkan lebih buruk lagi, kalian harus mempertanggungjawabkan tindakan kalian. Omong-omong, ada banyak pelaku bullying yang dilaporkan ke pihak hukum loh. Rasa bersalah ini juga dapat mengganggu para pengamat yang ada di kelas. Tentu tindakan bullying merupakan hal yang salah. Namun, sebagai siswa di sekolah, kalian mungkin saja tidak berani untuk menghentikan bullying yang kalian saksikan. Kalian pun jadi berpikir, harusnya aku membantu dia ya. Atau kalian merasakan perasaan bersalah. Aku hanya menonton saja temanku diganggu sampai menangis. Aku jahat ya. Dari sini kita bisa melihat bersama bahwa meskipun bullying terjadi antara 3 orang, dampaknya terjadi pada seluruh siswa di kelas. Tentu saja, bullying perlu untuk dihentikan dan dicegah sejak dini. Selain oleh kalian, teman-teman cerdas, bullying dapat dicegah oleh banyak pihak loh. Kira-kira siapa saja ya? Pertama, tentunya orang terdekat kita, keluarga. Apakah kalian terbiasa menceritakan pengalaman kalian di sekolah kepada orang tua? Atau apakah orang tua kalian bertanya tentang kegiatan di sekolah? Kita tahu bahwa keluarga kita, khususnya orang tua, ingin agar kita bisa pergi dan pulang sekolah dalam keadaan aman dan bahagia. Keluarga akan melindungi kita dari pengalaman-pengalaman yang kurang baik. Apalagi, bullying banyak melibatkan kekerasan fisik yang melukai korban. Jadi, untuk kalian teman-teman cerdas, jangan lupa cerita ke orang tua kalian ya. Kedua adalah sekolah. Tidak ada guru yang akan membiarkan siswanya bertengkar, berkelahi, atau saling mengganggu satu sama lain kan? Beberapa dari teman-teman cerdas mungkin beruntung karena sekolah kalian telah meningkatkan pencegahan bullying untuk memastikan kalian dapat memiliki pengalaman positif di sekolah. Namun, masih banyak yang belum loh. Kira-kira kenapa ya? Kalian sebagai siswa di sekolah juga memiliki peran penting, teman. Kalianlah yang bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan bahagia. Jadi, jangan takut dan ragu untuk menjadi orang baik. Nah, sekarang, apakah kalian sudah siap untuk menjadi remaja cerdas anti bully? Bagus, mari kita cari tahu bagaimana caranya. Aku yakin teman-teman cerdas sekarang sudah tahu bahwa bullying bukanlah tindakan terpuji. Tapi kenapa ya bullying masih dilakukan? Ini pertanyaan yang menarik. Bisa saja karena kita kesal, marah, atau bahkan hanya bermaksud bercanda kepada orang lain. Namun, tetap saja bullying itu salah. Mari kita cegah dari diri sendiri. Kira-kira kalian pergi ke sekolah untuk apa? Tanpa kalian sadari, kalian semua butuh untuk berkembang menjadi lebih baik. Tentu bersekolah dengan baik adalah salah satu caranya. Di sekolah, kalian memiliki kebutuhan untuk mendapatkan ilmu. Betul kan? Itulah hak kalian. Kalian juga ingin mendapatkan kesempatan untuk berkembang lewat ekskul di sekolah. Ada yang suka belajar IPA, ada yang suka sepak bola, ataupun bernyanyi. Banyak sekali hobi yang berhak kalian kembangkan untuk menjadi pelajar yang baik. Tapi, apakah kalian bisa bersekolah tanpa memiliki teman? Mungkin sih. Tetapi, semua orang memiliki kebutuhan dan hak yang sama, yaitu harus bahagia di sekolah. Pernahkah kalian mendengar tentang virtu atau kebajikan? Saat kecil, kita mendengar cerita bahwa menjadi anak baik akan membuat kita dibantu oleh ibu peri. Lalu, kita ingin menjadi anak baik. Contohnya dengan membantu kucing yang tersangkut di pohon. Di sekolah, teman-teman juga harus memiliki karakter yang baik dan positif. Mari kita berkenalan dengan para kebajikan penting ini. Siapa saja mereka?
Pertama, humanity. Dia membantu kita untuk menyebarkan aura positif, cinta, dan kebaikan hati kepada teman-teman kita di sekolah. Kalian pasti senang kan ketika diperlakukan baik oleh teman di sekolah? Kedua, courage, sang keberanian. Orang yang berani pastinya jujur dan mengetahui tujuan serta mimpinya. Jadi, jangan takut untuk menjadi berani demi kebaikan ya. Ketiga, temperance, yang membantu kita untuk memiliki pengendalian diri, berhati-hati dengan tindakan, bahkan mengajarkan kita untuk menyadari arti penting dari memaafkan. Apapun motif dan tujuannya, bullying tetap tidak baik untuk dilakukan ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kalian sudah siap untuk menjadi remaja cerdas anti-bullying. Ayo jadikan sekolah sebagai rumah kedua yang membuat kalian merasa nyaman berjumpa dengan teman. Ayo jadikan guru-guru sebagai orang tua di sekolah yang hangat dan menyayangi kalian untuk menempa ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah sekolah tempat untuk belajar dan berbahagia mengembangkan minat bakat kalian. Dan untuk teman-teman yang sempat menjadi korban bullying, kalian kuat. Kalian adalah siswa yang punya hak untuk bahagia dan berkembang. Jangan takut ya, kalian kan punya kami. Remaja cerdas anti-bullying. Dan carilah bantuan ke guru ataupun keluarga. Jangan lupa juga, untuk kalian yang mungkin tidak sengaja atau sengaja pernah menjadi pelaku bullying, ketahuilah, tindakan kalian tidak akan membuat diri kalian menjadi lebih baik. Terakhir, tidak kalah penting untuk teman-teman semua yang selama ini pernah menjadi pengamat, menyaksikan aksi pembulian di kelas, di sekolah, dan dimanapun. Kalian punya peran penting untuk menghentikan bullying. Bantulah untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang kalian percaya bisa membantu. Satu tindakan kecil dari teman-teman akan membawa dampak luar biasa untuk orang lain. Karena kebaikan kalian akan bermanfaat juga untuk diri kalian sendiri. Jadi, jangan diam saja ya. Semangat! Selamat belajar teman-teman cerdas. Sampai jumpa lagi.